Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan siang hari ini. Sesuai dengan baca doa surat Al-Fatihah, maka yang kita pelajari nanti bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa menjalankan semua tugas-tugas termasuk ujian dalam kuliah ini dan untuk minggu depan dengan baik. Ala dunia wa ala kulli Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini agendanya adalah pembahasan tugas ya, tugas minggu lalu. Kemarin ada berapa tugas ya? 2 atau 3. Kira-kira apa yang perlu dibahas? Semua atau berapa? Siapa yang membahas? Nomor berapa? Ada yang membahas? Mbak Jema aja yang bahas ya. Nomor berapa Mbak Jema? 1 ya. Iya, Pak. Lihat. Silakan Mbak Jema. Untuk nomor 1, soalnya adalah penerapan regresi sederhana, di mana fungsinya adalah Y sama dengan beta ditambah epsilon, yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode least square error. Kemudian yang ditanyakan adalah, ya Pak? Error. Singkatannya Astagfirullahaladzim. Least square estimation, ya Allah, astagfirullah, maaf Pak. Least square estimation yang akan dicari nilai betanya seperti apa. Pertama-tama kita sudah diketahui bahwa regresi sederhananya yaitu Y sama dengan beta ditambah E atau error. Kemudian menjadi E sama dengan Y dikurangi beta. Setelah kita ketahui bahwa LSE atau least square estimation adalah metode yang digunakan untuk meminimumkan jumlah kuadrat error, sehingga S atau sum square error-nya yaitu jumlah dari E ke I yang dikuadratkan, di mana E-nya tadi itu adalah Y dikurangi beta, sehingga sum square error-nya sama dengan jumlah dari Y ke I dikurangi beta yang dikuadratkan. Kemudian, untuk meminimumkan sebuah fungsi, maka dilakukan dengan cara menurunkan atau turunan pertamanya itu disamadengankan dengan 0. Sehingga turunan pertamanya kan sama dengan 0. Ya,
Seperti itu diturunkan sehingga menghasilkan turunan pertama dari YI min beta kuadrat, yaitu menjadi min 2 jumlah dari Y ke I dikurangi beta sama dengan 0. Sehingga dapat ditemukan betanya dapat ditemukan, nilai betanya adalah 1/n dikali jumlah dari Y ke I. Atau bisa disebut juga nilai betanya sama dengan rata-rata Y. Ya. Silakan ada komentar. Ada suara bis yang bicara. Kereta, Pak. Hah? Kereta api. Kereta api, oh dekat stasiun. Dekat stasiun. Dekat rel kereta. Ada pertanyaan, silakan teman-teman. Cukup ya, tidak ada yang perlu ditanyakan. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini Mbak Yudi. Silakan Mbak Yudi. Yudi. Ya, Pak. Ya, silakan. Nomor 2 yaitu untuk mencari estimator B, estimator beta itu dengan B pada Y sama dengan X kalikan beta ditambah epsilon dengan menggunakan square estimation, yaitu dapat diketahui di mana Y sama dengan matriks dari Y1 sampai dengan Yn dan epsilon 1 sampai dengan Yn. Kemudian dengan menggunakan regresi linear sederhana, maka beta adalah vektor yang di dalamnya terdapat A dan B dari persamaan regresi Y sama dengan AX ditambah B, dengan X adalah matriks N kali 2. Seperti yang bisa kita lihat di situ. Kemudian didapatkan persamaan Y sama dengan X kalikan beta ditambah epsilon
Ini maka menghasilkan matriks Y1 sama dengan AX1 ditambah B ditambah epsilon 1 sampai YN sama dengan AXN ditambah B ditambah epsilon N. Kemudian untuk memecahkan Risker estimation dalam bentuk matriks secara umum, maka akan diselesaikan dengan meminimalisasi masalah dengan menggunakan rumus sigma n i sama dengan 1 dengan estimator i kuadrat sama dengan minimalisasi dari beta e pangkat t dikalikan epsilon. Selanjutnya untuk melakukan minimalisasi maka akan digeneralisasikan prosedur kalkulus standar dengan menggunakan kalkulus vektor sehingga didapatkan turunan parsial yang didefinisikan sebagai dikalikan maka akan didapatkan seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan meminimalisasi dengan menggunakan rumus Y dikurangi X dikalikan beta pangkat T dikalikan Y dikurangi X dikalikan beta, maka didapatkan minimalisasi beta dikalikan Y pangkat T dikalikan Y dikurangi D Y pangkat T dikalikan X dikalikan beta dikurangi beta pangkat T dikalikan X pangkat T dan dikalikan lagi X kali beta. Kemudian hitung faktor parsial dan vektor disama dengan 0, maka akan didapatkan min 2 dikalikan YT dikali X dipangkatkan T ditambah 2 dikalikan X pangkat T dikalikan X kali beta sama dengan 0 sehingga menghasilkan beta sama dengan X T dikali X dipangkatkan min 1 dikalikan X pangkat T dikali Y. X pangkat T. Ya, Mbak. X pangkat min 1. Masa min ada pangkat di bawah? Iya, Pak. Tadi itu. Hah? X pangkat min 1 ada di bawah no pangkat. Iya, Pak. Iya, Pak, tulisannya tadi salah. Hah? Yang ngerjakan pasti bukan sampean. Ya. Siapa yang mengerjakan? Itu saya lihat di dokumen, Pak. Dokumennya siapa? Kok ada di situ? Mana ada pangkat ada di bawah? Itu, Pak, bukan pangkat, inverse. Pangkat. Inverse itu, Pak. Terus itu kok ada indeks T sama baca pangkat T? Enggak, Pak. Enggak jadi. Saya tadi bingung bacanya, Pak. Apa itu X indeks T? Transpose. Kok bisa ada di bawah gitu? Transpose masa di bawah?
Taman ini yang ngerjakan sampean atau bukan? Itu harusnya di atas, Pak. Ini di atas, kenapa itu di bawah? Melorot. Ya, mohon maaf, Pak. Ayo. Akhir-akhir ini terakhir kan melorot semua. Transposnya melorot semua. Kenapa ini? Jadi akhir-akhir ya patah semangat. Silakan ada komentar dari jawaban Mbak Zulfi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya Mbak Zulfi. Itu tadi saya kurang fokus, itu tadi kenapa ya kok tiba-tiba ada Apa Mbak Juma? Terus itu Pak, tiba-tiba ada T di situ, itu bagaimana ceritanya? Tadi saya kurang fokus. T. Dari awal. Nah ini loh Pak, yang awal di atas. Lagi. Nah ini Y sama dengan X beta ditambah T. Oh ini. Iya Pak. Mbak Zulfi. Itu Pak, bukan T. Apa Mbak? Itu Pak, epsilon. Epsilon apa E? Pak, epsilon. E-nya saya pakai itu. Ya kan? Jangan epsilon tuh nggak begitu. Ya kayak T. Ya, Ya Pak, mohon maaf. epsilon tuh angka 3 kebalik. Epsilon. Iya kan? Iya. Kalau nomor 1 pakai E tadi. Ini epsilon. Ada yang tanyakan lagi? Tanya lagi Mbak Zulfi. Kan tadi soalnya itu kan soal regresi sederhananya itu fungsinya Y sama dengan X besar kali beta ditambah dengan epsilon. Kemudian ini kenapa kok tiba-tiba jadi kok ada fungsi regresi Y sama dengan A dikali X kecil ditambah beta. Ini.
Sebelum ke situ, Pak, yang ini Pak, kata-kata dengan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, itu. Silakan Mbak Zulfi. Mbak Zulfi nggak bisa menjawab. Siapa yang kerjanya sama dengan Mbak Zulfi? Cuman kerja sama dengan siapa? Tidak ada yang sama. Sudah ada yang sama dengan jawaban Mbak Zulfi, silakan dijawab sendiri. Saya bantu jawab Mbak Zulfi. Ya. Jawabannya dari buku. Ya. Iya, Pak. Dari buku, sama nggak paham. Mohon maaf, Pak. Ini Y sama dengan X beta plus error. Dari mana Anda bisa mengatakan ini regresi linear sederhana? Linear sederhana itu ini, Y sama dengan X plus B. Apakah ini dengan ini sama? Sama apa enggak Mbak Zulfi? Insya Allah sama, Pak. Sama. Berarti kalau saya punya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama enggak? Ini regresi linear tapi enggak sederhana. Ini regresi tidak linear. Sama enggak dengan ini? Ini jelas beda. Sama enggak dengan ini? Beda. Beda. Terus sama mengatakan ini sama dengan linear sederhana. Dari mana? Tidak diketahui bahwa itu linear sederhana atau bahkan non linear, tidak diketahui.
Tapi Anda misalkan, Anda memisalkan dengan regresi linear sederhana. Kalau nggak sederhana gimana jawabannya? Nanti kan nggak terjawab. Anda kan menggunakan regresi sederhana. Kalau nggak sederhana, apakah ini regresinya harus sederhana? Kan nggak ada. Artinya, bukti sampean mengerjakan ini hanya bersifat kasus khusus, tidak bersifat umum. Jadi misalkan gini, ada pertanyaan, buktikan bahwasanya buah itu rasanya pahit. Terus Saman membuktikan. Saman pilih aja kasus buah maja, buah mojo. Saman membuktikan itu pahit, iya betul terbukti. Tapi apakah itu bisa membuktikan bahwa buah itu rasanya pahit? Dengan kasus satu aja. Terus orang lain ngambil buah stroberi, buah apel, buah anggur. Apakah itu pahit? Kan enggak. Berarti sampean enggak membuktikan namanya. Bukti sampean salah. Karena enggak berlaku umum. Karena stroberi, apel, anggur itu buah. Ternyata enggak pahit. Berarti sampean yang salah membuktikan. Paham maksud saya? Jadi nggak bisa bukti itu pakai kasus. Contoh misalkan. Itu nggak bisa. Harus bersifat umum. Karena Y sama dengan X beta plus R itu kita nggak tahu dia regresinya apa. Itu umum. Regresi linear, non linear juga nggak tahu. Jadi umum. Namanya aja buah. Buah itu pahit. Orang kan nggak bisa membuktikan. Buah apa? Buahnya umum. Berarti ya jangan nggak bisa membuktikan bahwa buah itu rasanya pahit. Tapi buah itu rasanya ada yang pahit, ada yang manis, ada yang asam. Seperti ini boleh. Jadi kasus. Tapi kalau saya membuktikan itu regresi sederhana, linear sederhana saja, maka belum tentu untuk yang lain. Maka kalau skripsi tidak ada batasan, maka akan ditanya oleh penguji yang macam-macam. Misalkan skripsi sampean buktikan pakai linear. Nah kalau nggak linear gimana sampean? Nggak bisa mengerjakan. Karena sampean hanya mengerjakan yang linear sederhana. Padahal yang ditanyakan regresi yang umum. Belum tentu sederhana. Itu ya Mbak Julfi, hati-hati karena sudah semester atas tuh ya, berpikir secara logis, logikanya itu semester 1, dimana membuktikan sebuah kebenaran. Yang lain ada yang mau dicoba kepada Mbak siapa? Mbak Jihan? Ini Mbak Jihan, silakan. Mbak Jihan, cek sound. Iya, Pak. Jika diketahui sebuah fungsi regresi yaitu Y sama dengan X beta ditambah error. Bagaimana hasil beta dengan menggunakan least square estimation? Jika kita ketahui bahwa fungsinya yaitu Y sama dengan X beta plus error, maka error sama dengan Y min X beta. Untuk memperoleh estimasi dari parameter kita dapat mencarinya dengan meminimumkan jumlah kuadrat errornya, yaitu
sigma error kuadrat sama dengan sigma YI min X beta dengan I mulai dari 1 sampai dengan N dikuadratkan. Selanjutnya, untuk mencari nilai beta, kita dapat menentukannya dengan turunan pertama jumlah kuadrat error terhadap beta dengan 0. Kita peroleh turunan pertama dari jumlah kuadrat errornya yaitu 2YI min XI beta, sehingga diperoleh nilai betanya yaitu sigma XI YI I sampai dengan N dibagi dengan sigma XI kuadrat I mulai dari 1 sampai dengan N. Ya, ada komentar teman-temannya? Nggak ada pertanyaan. Ini dianggap benar. Nggak ada komentar. Kalau ini dianggap benar, maka yang beda dengan ini saya salahkan. Ada yang mau tanyakan, Mas Rasid? Oh iya, ini kan turunan pertama disama dengan K0 lah. Untuk menguji apakah ini maksimum atau minimum itu perlu Pak, uji turunan kedua enggak Pak kalau seperti ini? Belum, Mbak Jihan. Menjawab. Jihan nggak dengar soal dari Mas Rasid? Jangan di-mute. Gimana? Dengar suaranya Mas Rasid enggak? Enggak, Bapak. Saya ulangi ya Pak. Tadi ini kan untuk mencari nilai minimumnya itu kan diturunkan turunan pertama disama dengan K0. Lah,
untuk mengetahui titik itu apakah titik minimum atau maksimum itu perlu diujikan turunan kedua enggak? Perlu uji turunan kedua atau tidak gitu? Kalau menurut saya, untuk membuktikan apakah itu nilai minimumnya, kita bisa membuktikan dengan turunan keduanya. Jadi perlu. Artinya belum selesai nih, Mbak Dian. Ya. Kan ini cuma pada soalnya cuma disuruh mencari nilai dari betanya, Pak. Hanya disuruh mencari nilai betanya, berarti tidak perlu diturunkan kedua. Kalau perlu itu berarti kan samaan ada apa enggak, di sini enggak ada kan? Artinya belum selesai ini. Kan tanya gitu kan? Samaan mengatakan perlu, berarti ini belum selesai. Pekerjaannya belum selesai untuk turunan kedua. Iya. Iya, Mbak. Belum selesai atau tidak perlu? Kalau tidak perlu berarti selesai. Gimana, Mbak? Perlu apa tidak? Teman-teman lainnya silakan komentar. Perlu apa enggak? Kalau Mas Roset juga enggak ada. Mas Hendra enggak ada. Mas Mbak Silvi tadi sudah. Cuma enggak ada. Nabila juga enggak ada. Berarti semuanya mengatakan tidak perlu. Ya. Enggak ada, semuanya turunan keduanya. Jadi mengatakan tidak perlu. Apakah betul tidak perlu? Kalau dari segi jawaban semuanya sama. Selain Mbak Zulfi. Bagaimana? Mbak Jihan, perlu apa tidak? Kalau menurut saya, Pak, Silakan. kalau menurut saya
tidak perlu dalam konteks soal ini karena yang ditanyakan adalah bentuk dari betanya. Beda lagi kalau disuruh diminta untuk membuktikan bahwa beta tersebut yang ditemukan itu adalah terbukti bisa dipakai untuk mencari minimumnya. Nah, itu baru dicari turunan keduanya, gitu Pak. Gitu. Yang lain? Pertanyaannya apa? Berarti Mbak Jema? Pertanyaannya itu bagaimana hasil beta dengan menggunakan LSE? Apa itu LSE? Ya. Nah, Gimana Pak? apa itu LSE? Least square estimation. Square estimation itu apa? Suatu metode yang meminimumkan jumlah kuadrat errornya. Jadi yang minimumkan kan? Artinya mencari beta yang meminimumkan kan? Bukan beta yang memaksimumkan kan? Iya Pak. Berarti kan kita juga harus membuktikan kalau dia beta yang minimum, tidak sekedar beta aja. Karena kita menggunakan LSE, di mana LSE itu harus meminimumkan. Kita kan nggak menanyakan bagaimana hasil beta itu aja. Ya kalau misalnya beta itu aja ya udah beta ketemu selesai. Tapi beta yang menggunakan LSE, LSE itu apa? Yang meminimumkan. Apa betul itu? Ketika kan soalnya dijawab udah kayak minimum lomba ini. Iya toh. Terus ditanyakan Mas Rosid, apa betul itu minimum? Padahal konsep minimum itu butuh bukti, nggak bisa dengan janji saja, harus dengan bukti ya. Jadi apakah terbukti? Ya harus dibuktikan, jangan janji-janji saja. Ini LSE kan menjanjikan dia minimum, tapi janji itu harus dibuktikan. Karena kontekstual di sini terbukti enggak, janjinya itu terbukti enggak. Nah, semuanya kan belum membuktikan toh kalau itu sekedar janji. Janjinya memang metodenya LSE, ya terjanji, dijamin. Tapi buktinya belum dilihatkan. Itu enggak bisa sekedar main janji mah gampang gombalin ya. Tapi harus dibuktikan. Real. Nah ini yang semuanya nggak ada buktinya, termasuk Mbak Zulfi pun tidak dibuktikan bahwa dia memang meminimumkan. Termasuk nanti kalau seandainya pakai maksimum likelihood, dia memaksimumkan. Benar nggak dia itu benar-benar maksimum? Gitu loh ya. Karena dalam konteks regresi itu turunan pertama yang sama dengan 0 belum tentu dia minimum. Ini turunan pertama sama dengan 0 kan stasioner toh. Ini semua turunan pertama sama dengan 0 betul. Ada banyak jenis di sini. Mana posisi yang diinginkan? Ya kan? Ini semua turunan pertama sama dengan 0. Mana yang kita pilih? Jangan-jangan beta ini posisinya di sini. Atau bahkan di sini. Atau di sini. Kan kita nggak tahu. Karena bukti kedua belum tahu. Belum dibuktikan kalau dia adalah minimum. Tetapi kalau ini memang terbukti, dia minim, namanya minim itu kan paling kecil. Paling kecil berarti di sini. Bukan di sini. Ini minimum paling kecil. Kalau Anda sudah membuktikan bahwa turunan keduanya bagaimana, kalau minimum harus Positif. positif. Nah, apakah Anda sudah membuktikan? Belum.
belum dibuktikan. Jangan-jangan posisi beta itu bukan di sini, tapi bisa jadi di sini. Kan cuma turunan pertama aja. Ini semua turunan pertama sama dengan 0 ini semua. Ya enggak? Semua turunan pertama sama dengan 0. Karena sama dengan itu hanya menunjukkan dia enggak miring, enggak naik, enggak turun, flat. Ini posisi dia turunan pertama sama dengan 0 semua ini. Tapi kita enggak tahu betul beta yang ditemukan ini minimal. Nah, itu. Enggak ada bukti. Belum dibuktikan. Jadi pertanyaan Mas Roset termasuk koreksi pada pekerjaan sendiri belum dibuktikan. Ya, jadi jawabannya perlu kan? Perlu Ya. dan wajib karena ditanyakan di sini pakai metode yang minimum. Least square itu janji least square dia minimum, tapi ya harus dibuktikan karena konteks regresi di sini bisa macam-macam regresinya. Harus dibuktikan bahwa dia adalah minimal dengan cara turunan kedua. Harus bernilai positif. Nah, turunan keduanya bisa diteruskan, dilanjutkan. Bagaimana? Kebetulan ini jawabannya semua sama ya, kecuali Mbak Zulfi. Ya. Masuk Mas Rosid. Ini dikurungi. Kenapa ya Mas Rosid suka mengurung diri ya? Ini dikurungi untuk apa? Ya, dikurungi tidak diapakan. Mas Rosid, kelihatan ya? Tidak perlu dikurungi. Tidak perlu. Hah? Bang Mas Rosid? Tidak, Pak. Tidak perlu sih. Tidak perlu dikurungi ya. Kecuali ada pangkat 2 gini misal, maka itu perlulah dikurungi. Kalau ini dikurungi nggak diapakan malah apa ya, percuma kurung ini. Karena kurung itu ada makna. Kalau ini kurung ada maksudnya, kurung semuanya itu diminimalkan. Ada maksudnya. Ini dikurungi karena ada maksudnya ditranspos. Nah gitu. Kalau Mas Rosid dikurungi ngapain? Apakah sigma? Sigma itu memang sigma ada di belakang semua. Ini sigma itu kan penjumlahan. Sigma itu penjumlahan. Kalau ada operasi yang lain, A, B misalkan, tidak perlu dikurungi, otomatis ini dikerjakan dulu. Karena perkalian lebih dulu daripada penjumlahan. Jadi nggak perlu dikurungi, otomatis dikerjakan dulu. Ya. Kecuali begini Mas, sigma A, hasil sigma A dikalikan B. Maunya dikurungi tapi yang Anda kurungi ini dulu yang dikerjakan. Tapi nulisnya kalau nggak perlu kurungi seperti ini, B kali sigma A. Ya, jadi kurung itu ada maksudnya. Termasuk Mbak Ijma ya. Nah, dikurungi. Ini nggak perlu dikurungi ya. Hati-hati. Ya, Pak. Pengurungan ini nggak ada manfaatnya. Mbak Nabila sama. Oh, Mbak Nabila ini yang bawah benar dikurungi karena ada kuadrat. Tapi yang atas kenapa dikurungi Mbak Nabila? Ya. Ini benar nggak? Ini kuadratnya di dalam, ini di luar. Sama atau beda sih? Nah, Nabila, yang atas ini X1 kuadrat kurung. Ini X1 kurung kuadrat. Sebenarnya sama apa enggak? Sama saja, Pak. Nah, boleh nggak dilepas kurungnya? Boleh, Pak. Ya, kalau kita kan mubazir tuh kurungnya. Jadi sama aja mending kurung. Jadi Iya, sama Pak. kuadrat. Oke. Berarti turunan keduanya memang belum dibuktikan. Bisa toh turunan keduanya dibuktikan kalau dia bernilai positif? Bisa. Ya, Pak. Oke, saya tunggu.
berapa menit? Siapa yang sudah bisa langsung dibahas. Karena semua belum ada di jawabannya. Jadi saya tunggu untuk mengerjakan. Siapa yang bersedia selesai menjelaskan. Turunan kedua, buktikan kalau dia bernilai positif untuk setiap beta. Udah selesai? Mas Hendra? Iya, Pak.
Sudah selesai? Udah, Pak. Ya, dicoba Mas Hendra. Jadi kita peroleh turunan pertamanya yaitu min 2 sigma I sama dengan 1 sampai N. YI XI tambah 2 dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N beta topi kali XI. Ini beta topinya ditaruh di luar sigma bisa 2 beta. Nah, terus turunan keduanya terhadap beta menjadi 2 dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Jadi positif. Sehingga beta masuk parameter minimum sebagai metode LSI. Ada yang tanyakan teman-temannya? Ada? Cukup jelas hasilnya. Kalau itu jelas positif untuk setiap nilai yaitu. Jadi jelas positif karena 2 kali. Untuk setiap nilai beta kan, artinya beta berapapun karena nggak bergantung pada nilai beta. Di situ hanya XI dan nilainya positif. Ada yang tanyakan yang lain? Tidak ada? Nggak ada ya? Oke, cukup Mas Hendra. Jadi pembahasan selesai ya. Tugasnya cuma ada 2. Ingat kalau Anda menulis sigma, tadi saya koreksi miliknya Mbak Zulfi. Sigmanya sini. Oh, punya siapa Jihan ya? Antara Zulfi dan Jihan. Ini sigma Mbak Jihan. Ini sigmanya kan I 1 sampai N. Nah ini error sampean tidak punya I. Artinya dia nggak bergerak. Padahal sigma itu digerakkan. Ini ada YI, ada XI. Kalau beta, beta aja.
karena betanya cuma ada satu. Tapi Y dan X yang bergerak. Ya. Masuk Mbak Nabila. Kurang I. Sebab kalau ini enggak dikasih I, hasilnya itu N E kuadrat. Ya kan? Kan konstanta N E kuadrat. Ini juga rata-rata Mas Rosid nular semua kayak ini. Ah ini enggak, ini Mbak Jemaah. Betul. Mas Indra. Betul. Nah, ini sama, tidak ada I. Pengaruh ya I-nya, sebab itu kalau nggak ada I maka tidak sebagai konstanta yang tidak digerakkan. Karena saya kalau menulis epsilon dengan epsilon I itu berbeda. Antara Y dengan YI itu berbeda loh ya. Perhatikan, itu beda. Maksud dikasih I itu ada maknanya. Jadi dia bergerak, artinya ada nilai-nilai Y1, Y2 sampai Yn. Tapi kalau Y itu variabel. Y itu variabel. Kalau YI itu nilai variabel. Nah, beda kan? Y1, Y2, Y3 itu kan nilai. Y yang pertama, Y yang kedua. Tapi kalau Y itu variabel, belum jelas. Tapi kalau Y1 udah jelas nilainya. Y2 udah jelas nilainya, dan terus Y itu udah jelas. Termasuk XI, epsilon I. Tapi kalau beta yang di sini dia parameter, kalau di sini maka dia sebagai konstanta. Oh, bukan konstanta, koefisien regresi yang namanya dia bilangan real. Beta yang ditemukan hasilnya ini. Jadi ini bentuknya kalau dihitung dalam matematika Y sama dengan AX. Matematika kan tidak mengenal error kan? Y sama dengan AX. Bukan AX plus B yang punyanya Mbak Zulfi tadi. Saya pakai beta, boleh pakai beta X. Nanti kita akan perluaskan bahwasanya bentuk Y sama dengan X beta itu memang umum, bukan hanya ini, juga bukan hanya Y sama dengan A plus BX seperti Mbak Zulfi, atau bahkan regresi-regresi yang non-linier lainnya. A kuadrat X plus BX plus C, bukan ini, tapi yang lebih umum, namanya regresi model statistik linier yang akan saya bahas minggu depan. Jadi Mbak Zulfi tadi, Mbak Zulfi ini saya kan belum ngajari turunan transpos inpus sampai salah tulis gini kan. Sebelumnya belum pernah saya singgung toh.
Tapi Mbak Zulfi kelewat batas mempelajarinya. Dari contekan yang sudah level tinggi, tapi dia nggak paham, akhirnya ya nggak tahu dia jadinya. Belum kita bahas itu. Jadi saya memberikan latihan hal sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kita belum bahas yang menggunakan matrik, turunan matrik apalagi. Transpose inverse. Nah, seperti ini belum waktunya. Ya. Jadi memang saya berikan secara sederhana, yaitu masih menggunakan sigma-sigma yang sudah kita pelajari biasa. Ini kan sigma-sigma. Nah, punyanya Mbak Zulfi kan sama sekali nggak ada sigma. Karena Mbak Zulfi mungkin mempelajarinya halamannya kelewat jauh. Akhirnya jatuh, nggak paham. Begitu? Ada yang ditanyakan? Saya masih, oh ya, minggu depan libur ya? Ya. Waduh, minggu depan ternyata libur. Masih ada waktu. Nah, mana minggu depan libur? Atau digabung sekarang aja ya? Minggu depan libur, daripada mengganti jadwal lain susah, maka digabung hari ini nggak apa-apa ya. Saya tawarkan dulu, digabung hari ini sampai jam 3, atau kita selesaikan hari ini sampai sekarang, sampai sekian. Berarti minggu depan yang libur itu diganti jadwal yang lain, nggak tahu kapan. Saya tawarkan bagaimana? Nggak dengar Mas Roset? Mana? Nggak dengar ya Mas Roset? Apakah digabung hari ini sampai jam 3 atau di jadwal yang lain? Nggak tahu kapan. Berarti kita harus sepakatan lagi untuk hari Kamis minggu depan kapan digantinya. Dari diskusi kita, Pak. Berarti diganti jadwal lain? Nggih. Ya, Mau ganti jadwal lain. jadwal lain ya. Ada yang pendapat yang lain atau sepakat ini? Setuju Pak dengan Mbak Nabila. Setuju Mas Hendra ya. Yang lain yang nggak setuju? Ya. Ya jelas. Ngikut. Ya, berarti kita akhiri aja kuliah hari ini ya. Bagaimana minggu depan silakan diskusi lewat di WA. Di WA. Grup WA. Ya, kapan jadwalnya diganti. Kita kapanpun yang penting ada penggantinya supaya tidak terhutang. Berarti kita akhiri kuliah hari ini. Kiranya materinya hanya pembahasan tugas saja toh, sesuai dengan jadwal di bulan ini. Ya, sampai sekian dan mudah-mudahan minggu depan bisa terjadwal dengan baik. Yang jelas bisa kita ganti libur hari Kamis itu. Kita akhiri ya di sini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan, bukan minggu depan, materi selanjutnya, nah ini boleh dipelajari, hanya dipelajari aja, jangan lupa dipahami ya Mbak Zulfi dan yang lain. Boleh lompat kalau memang siap melompat, tapi dipahami ya. Nanti kalau lompat tapi nggak tahu ilmunya, ini terjun jatuh. Dengan alhamdulillah alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.